Jam 8.30. Begitu coach bicara buat saya tidak perlu latihan lagi. Saya orang yang suka bercanda terus. Ia datang bukan membawa nama Indonesia, tapi membawa standar Brasil. Di tengah seleksi ketat Nova Arianto, satu pemain membuat semua mata berhenti sejenak. Namanya Welber Jardim. Bukan karena status atau sorotan media, tapi karena setiap sentuhannya terasa berbeda. Di dalam sepak bola, perubahan besar hampir tidak pernah diumumkan dengan suara lantang. Ia jarang lahir dari sorak-sorai atau perayaan megah. Perubahan sejati justru tumbuh dalam diam, mengendap perlahan di balik keputusan-keputusan yang tak selalu dipahami publik pada awalnya. Indonesia kini berada tepat di fase itu, sebuah fase transisi yang tidak gemerlap, tetapi menentukan arah bertahun-tahun ke depan. Banyak yang belum menyadarinya, sebagian bahkan masih meragukannya. Di permukaan, perhatian publik masih tersedot pada hasil tim senior. Setiap kemenangan dipuja, setiap kekalahan diperdebatkan. Nama pelatih, komposisi pemain, hingga strategi menjadi bahan diskusi tanpa akhir. Namun di balik hiruk-pikuk itu, sebuah pekerjaan yang jauh lebih sunyi sedang dijalankan. Pekerjaan yang tidak langsung menghasilkan tepuk tangan, tetapi menentukan kualitas generasi berikutnya. Level usia muda kembali menjadi ruang utama perubahan. Di sanalah fondasi sepak bola dibongkar, disusun ulang dan diuji ulang tanpa kompromi. Awal tahun 2026 menjadi penanda penting, bukan karena satu laga besar, bukan pula karena turnamen akbar, melainkan karena perubahan peran yang syarat makna. Nova Arianto kembali berdiri di pinggir lapangan. Kali ini bukan sebagai pendamping, bukan sebagai pelaksana ide orang lain, melainkan sebagai pemegang penuh arah Timnas Indonesia U20. Penunjukan ini bukan hadiah atas masa lalu, ini adalah ujian terhadap keyakinan dan konsistensi. Beban yang ia pikul jauh lebih berat daripada sekedar target jangka pendek. Ia membawa ekspektasi satu generasi. Generasi yang diharapkan tidak lagi rapuh secara fisik, tidak mudah runtuh secara mental, dan tidak kalah sebelum bertanding. Target yang dibawa Nova terdengar sederhana, tetapi berat dalam pelaksanaan. Mengantar Garuda Nusantara menuju Piala Dunia U20 dan memastikan kehadiran itu bukan sekedar numpang lewat. Ia paham betul bahwa tiket ke sana tidak bisa dibeli dengan hype. Tidak bisa dikejar dengan narasi besar tanpa kerja sunyi. Nova tidak datang membawa janji manis. Ia tidak menawarkan revolusi instan. Yang ia bawa justru prinsip lama yang terus ia pegang sejak awal karir kepelatihannya. Sepak bola modern menurutnya dibangun dari fondasi fisik yang kokoh, disiplin yang keras, dan mental yang tidak goyah saat ditekan. Pengalamannya menangani timnas U17 menjadi laboratorium penting. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi tentang membangun standar yang tidak bisa ditawar. Standar latihan yang ketat, standar pola hidup atlet, standar etika kerja harian, dan standar siapa yang benar-benar layak mengenakan lambang Garuda. Standar itulah yang kini ia terapkan di Timnas U20. Tidak ada warisan posisi, tidak ada status aman. Semua pemain memulai dari titik yang sama. Dalam era ini, satu kata kembali muncul dan selalu memicu perdebatan panjang: diaspora. Di tangan Nova Arianto, diaspora bukan jalan pintas. Ia bukan tiket otomatis, bukan pula solusi instan atas kekurangan. Tidak ada karpet merah, tidak ada jalur khusus, tidak ada jaminan menit bermain hanya karena nama belakang atau tempat lahir. Pemain lokal dan pemain keturunan dipaksa berdiri di garis start yang sama. Mereka dinilai dengan ukuran yang sama kerasnya. Nova disebut memantau sekitar 20 nama pemain diaspora. Mereka tersebar di berbagai negara, berbagai level kompetisi, dari akademi hingga klub profesional. Namun 20 nama itu bukan daftar aman. Itu hanyalah kemungkinan, pintu yang bisa terbuka atau tertutup kapan saja. Satu hukum berlaku mutlak, segala keputusan ditentukan oleh apa yang ditunjukkan di lapangan latihan. Paru-paru diuji hingga batas, otot dipaksa bekerja tanpa kompromi, mental diuji saat tubuh mulai lelah. Di tengah proses itulah nama Welber Jardim mulai mencuri perhatian. Di Brasil, Welber sudah melangkah jauh. Ia menandatangani kontrak profesional bersama São Paulo FC, sebuah klub yang dikenal keras dalam membentuk mental pemain muda. Bersama tim U17, ia hidup dalam kultur kompetisi yang kejam. Tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Setiap hari adalah seleksi. Mimpinya jelas, menembus skuad utama dan bertahan di level tertinggi sepak bola Brasil. Kini jalur itu membawanya ke Indonesia, ke seleksi tahap ketiga Timnas U20 di bawah arahan Nova Arianto. Nova tidak datang sebagai pemain biasa. Setiap sentuhan bolanya menunjukkan ketenangan. Setiap keputusan memperlihatkan kematangan yang jarang dimiliki pemain seusianya. Nova melihat lebih dari sekedar teknik, ia melihat karakter. Cara Welber membaca ruang, keberaniannya mengambil resiko, dan ketenangannya saat ditekan. Perlahan namanya menempel di benak sang pelatih, bukan karena label klub besar, tetapi karena kecocokan dengan standar yang dipasang.
Di antara puluhan pemain yang berjuang, Welber mulai menemukan tempat khusus. Bukan posisi aman, melainkan ruang kepercayaan yang harus terus dibuktikan. Ia mulai mencium ritme, merasakan intensitas, memahami tuntutan fisik yang diminta tanpa negosiasi. Namun Nova tetap menegaskan satu prinsip. Paspor bukan tiket utama. Latihan adalah seleksi sesungguhnya. Menariknya, proyek diaspora ini tidak hanya beraroma Eropa atau Amerika Selatan. Nama Usman Mai Kamara menjadi simbol pendekatan berbeda. Pemain keturunan yang tumbuh dan berproses di kompetisi lokal. Ia terbiasa dengan kerasnya liga domestik, terbiasa dengan benturan, tekanan, dan ritme fisik yang berat. Kamara menjalani seleksi tanpa keistimewaan. Ia berlari, bertabrakan, dan diuji setara dengan pemain lain. Pesannya sederhana dan tegas. Jika ingin membela Garuda, kamu harus siap disamakan. Di balik semua proses ini ada satu sosok yang bekerja dalam senyap. Simon Tahamata. Legenda sepak bola yang kini memegang peran sebagai kepala pemandu bakat. Simon membuka kembali jaringan lama di Belanda. Akademi, tim muda, dan lingkungan yang menanamkan disiplin sejak dini. Namun ia bukan pengumpul paspor, ia bukan pencari darah Indonesia semata. Ia adalah penyaring, pemberi rekomendasi, penghubung antara kebutuhan tim dan talenta yang tersedia. Semua langkah ini bermuara pada dua target besar, Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20. PSSI sadar, jalur ke sana tidak mudah. Asia hari ini semakin keras dan kompetitif. Uzbekistan datang dengan fisik brutal, Irak dengan determinasi tinggi, Australia dengan kecepatan dan kekuatan. Namun perubahan regulasi FIFA membuka celah harapan. Celah kecil yang hanya bisa diisi oleh kualitas dan konsistensi. Nova memahami satu hal penting. Pemain U20 hari ini adalah fondasi timnas senior masa depan. Kesalahan mendidik sekarang akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Karena itu ia percaya, yang dicari bukan hanya pemain bertalenta, tetapi pemain yang sanggup bertarung penuh tanpa henti. Jalan ini tidak mulus. Administrasi, naturalisasi, dan keterbatasan waktu menjadi hambatan nyata. Namun optimisme tetap dijaga, target tetap jelas. Amunisi baru dipersiapkan untuk turun sebagai kerangka utama. Era baru Garuda Nusantara bukan tentang jumlah pemain diaspora. Ia tentang standar, tentang konsistensi, tentang keberanian menolak jalan pintas. Jika proses ini dijaga, Piala Dunia U20 tidak lagi terdengar seperti mimpi. Ia akan menjadi hasil dari kerja sunyi yang akhirnya menemukan panggungnya. Dan mungkin di sanalah sejarah baru benar-benar ditulis. Di lapangan, Welber tidak banyak bicara. Ia membiarkan bola yang menjawab. Cara ia bergerak tanpa bola, memilih posisi dan mengeksekusi keputusan cepat memberi sinyal bahwa ia sudah terbiasa dengan tuntutan level tinggi. Namun di bawah Nova Arianto, satu hal tetap berlaku. Tidak ada jaminan, tidak ada jalur cepat. Jika Welber ingin benar-benar menjadi bagian dari Garuda Muda, ia harus terus membuktikan diri. Karena di sini yang bertahan bukan yang datang dengan nama besar, melainkan yang sanggup menjawab standar setiap hari.